Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak soleh dan soleha yang ada di rumah, bagaimana kabarnya Ananda pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat-sehat walafiat, serta Ananda semua sudah mempersiapkan perlengkapan belajar pada pagi hari ini. Baiklah, hari ini masih bersama dengan Ustazah Hermawati. Kita akan belajar bersama di kelas tercinta kita ini dengan tema belajar kita pada hari ini. Tema 1, hidup rukun. Subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Pembelajaran 4. Ya, selanjutnya sebelum kita mulai ke pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mari kita sama-sama melafazkan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke materi, kita terlebih dahulu mengetahui apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, lewat video ini Ananda diberikan teks lagu tentang hidup rukun. Selanjutnya, Ananda dapat menuliskan kalimat ajakan yang terdapat pada teks lagu yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan benar. Selanjutnya, lewat video ini, siswa diberikan gambar kumpulan benda konkret. Selanjutnya, siswa dapat membandingkan banyaknya dua kumpulan benda. Kemudian yang selanjutnya adalah lewat video ini, siswa diberikan gambar kumpulan benda konkret, sehingga siswa dapat mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar dan sebaliknya. Nah, selanjutnya mari kita baca bacaan yang Ustazah sudah siapkan ini. Perayaan Hari Kemerdekaan akan dimeriahkan dengan malam kesenian. Oleh karena itu, anak-anak berlatih menyanyi dan menari. Jadi dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan, anak-anak mereka menampilkan berbagai macam kesenian. Salah satunya itu menyanyi dan menari, sehingga anak-anak itu terus berlatih menyanyi dan menari. Nah, di sini anak soleh dan soleha mempersiapkan tarian, dan tarian ini adalah salah satu gerakannya. Nah, gerakan yang pertama, gerakan tari koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Kepala menoleh ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Tangan satu ditekuk dan satu diluruskan secara bergantian. Kaki melangkah disilangkan secara bergantian. Nah, ini adalah gerakan tarian Siti dan teman-temannya. Anak soleh dan soleha bisa mempraktekkan di rumah kalian masing-masing. Kemudian gerakan yang selanjutnya, gerakan yang kedua, gerakan tari koordinasi antara tangan dan kaki. Kedua telapak tangan
membuka dan tangan diluruskan ke bawah. Kaki bergeser secara menutup, jempol bertemu jempol lalu membuka, dan ini berulang-ulang. Jadi anak soleh dan soleha bisa mempraktekkan gerakan tarian ini di rumah kalian masing-masing. Bisa meminta bantuan ayah bundanya atau kakaknya untuk mendampingi anak soleh dan soleha untuk berlatih di rumah. Selanjutnya, pada tarian koordinasi ini juga bisa dilakukan dengan mengikuti irama lagu. Salah satu lagunya yang bisa anak soleh dan soleha praktekkan itu lagu Gembira Berkumpul. Anda semua tahu kan lagu Gembira Berkumpul? Nah, ini lagu Gembira Berkumpul ciptaan Ate Mahmud. Lagunya itu seperti ini. Ayo kawan berkumpul, dan seterusnya ya. Jadi Ananda bisa menari sambil bernyanyi juga. Dalam lagu Gembira Berkumpul tadi ada kalimat ajakan. Ada kalimat ajakan, coba Ananda perhatikan lirik lagu Gembira Berkumpul ciptaan Ate Mahmud. Ayo kawan berkumpul. Berkumpul bersenang-senang semuanya. Dari lirik lagu ini mana kira-kira yang termaksud kalimat ajakan? Ingat kalimat ajakannya. Kalimat ajakan ada kata ayo atau mari. Jadi kemarin kalian juga sudah mempelajari tentang kalimat ajakan. Untuk menandai bahwa itu kalimat ajakan itu ada dua kata yang harus kita ingat. Ada kata ayo dan ada kata mari. Nah, dalam lagu ini kita dapatkan kalimat ayo kawan berkumpul. Berarti ini salah satu contoh kalimat ajakan, di mana kalimat ajakan ini mengandung untuk mengajak kawan-kawannya untuk berkumpul. Nah, selanjutnya jika Ananda semua untuk menuliskan kalimat ajakan, jangan lupa pada akhir kalimat itu diberi tanda seru. Nah, kemarin juga Ustazah sudah jelaskan, jika ketika kita menulis kalimat ajakan, pada akhir kalimat itu harus diakhiri dengan tanda seru. Nah, selanjutnya anak soleh dan solehah coba perhatikan, amati gambar yang Ustazah kirimkan atau yang ada di tampilan HP Ananda semua. Perhatikan gambarnya ya. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Nah, ya mereka sedang bergotong royong menghias panggung. Panggung ini yang akan digunakan untuk mereka tampil dalam mengikuti lomba menyanyi atau tarian. Jadi mereka akan menyanyi atau bertanding menyanyi dan menari di panggung yang sudah mereka hias. Kemudian apa manfaat pekerjaan dilakukan bersama? Ya, manfaatnya itu pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan. Pekerjaannya juga cepat selesai. Selain pekerjaan cepat selesai, pekerjaan lebih ringan. Dengan bekerja sama bisa menimbulkan hubungan persaudaraan itu lebih erat lagi. Bisa menumbuhkan sikap kerukunan bersama teman-teman. Tapi ingat, anak soleh dan soleha ya, bekerja sama di sini itu dalam hal kebaikan,
bukan keburukan. Misalnya itu kerjasama dalam menyontek. Nah, ini tidak dibolehkan karena menyontek itu salah satu perbuatan buruk atau perbuatan yang tidak baik. Oke, selanjutnya mari kita sama-sama belajar tentang mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini Ustazah sudah punya angka. Yang pertama itu 481 dan yang kedua 357 dan yang ketiga adalah 531. Kita lihat dari angka ratusannya dulu. Jika angka ratusannya berbeda, maka langsung diurutkan. Nah, angka ratusannya di sini yang pertama ada 400, ada 300-an, ada 500-an. Berarti mana jika diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka dari angka 400, 300, dan 500, yang terkecil yang pertama adalah 357. Kemudian yang selanjutnya setelah 300-annya 3, kemudian yang selanjutnya berapa lagi? Ratusan yang selanjutnya adalah angka 4. Nah, berarti 481. Kemudian yang selanjutnya adalah otomatis angka 531. Nah, itu jika diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, ini dilihat dari ratusannya ya, karena ratusannya berbeda. Jadi yang pertama dilihat adalah ratusannya. Nah, angka ratusan yang paling besar adalah antara 4, 3, atau 5. Nah, yang terbesar adalah 5. Berarti 531 yang pertama, kemudian 481, dan yang terakhir adalah 357. Itu jika dilihat dari bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya contoh berikutnya, Ustazah punya angka 671, 623, dan 654. Dan 654. Kita lihat dari angka ratusannya dulu. Oh iya, angka ratusannya di sini semuanya sama. 6. Kemudian di sini lagi 6. Jika angka ratusannya sama, maka kita lihat puluhannya. Nah, di sini puluhannya berbeda. Nah, berbeda langsung diurutkan ya. Ini puluhannya 7, ini 2, ini 5. Nah, jika diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, mana angka puluhan yang paling rendah? Nah, di sini ada 7 puluhan, ada 2 puluhan, dan ada 5 puluhan. Jadi yang pertama itu adalah 623. Kemudian yang kedua 654. Yang 5 puluhan ya, dan yang terakhir adalah 7 puluhan yang paling besar. Nah, ini diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Sekarang mari anak soleh dan soleha kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Tadi sudah disebutkan bahwa angka puluhan yang terbesar adalah 7. Berarti mana di sini angka 7? 671. Kemudian angka 5, 654, dan yang selanjutnya adalah
623. Selanjutnya Ustazah punya contoh lagi. Di sini ada angka 127, 125 dan 129. Kita lihat dari angka ratusannya dulu. Jika angka ratusan dan puluhannya sama, dari angka ini, angka ratusan dan angka puluhan sama-sama angkanya ya, 1 dengan 2. Maka kita lihat satuannya. Jadi angka ratusannya dan puluhannya sama, berarti yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah angka satuannya. Jika satuannya berbeda, langsung diurutkan. Ayo, mana yang angka satuan di sini? Yang 9, yang 5, dan yang 7. Mana angka yang paling terkecil? Dan yang terkecil adalah angka 5. 7, 5, 9. Yang terkecil adalah 5. Berarti yang pertama, jika diurutkan dari yang terkecil, berarti 125, kemudian 127, kemudian 129. Nah, itu diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Sekarang kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, tadi satuannya ada angka 7, 5, dan 9. Yang terbesar adalah angka 9, berarti 129, kemudian 127, dan yang terakhir adalah 129. Oke, selanjutnya Ananda perhatikan berikut. Tuliskan angka sesuai banyak benda. Kemudian urutkan gambar mulai dari yang terkecil yang terkecil. Ingat, dalam satu tumpukan buku itu bernilai 100-an. Jika 2 tumpukan berarti 200-an. Kemudian tumpukan buku yang ini berarti bernilai puluhan. Jika 2 tumpukan berarti 20-an. Dan yang ini adalah 1 buku berarti satuan. Nah, kemudian jika dihitung jumlah buku yang ada dalam kotak ini adalah 221. Nah, kemudian kotak yang kedua, seperti yang Ustazah jelaskan tadi, satu kumpulan ini bernilai 100-an. Kemudian karena 2 kumpulan ini berarti 200-an. Kemudian ini 1 puluhan dan ini 2 satuan. Jadi jumlahnya itu adalah 212. Yang gambar yang terakhir, 1 kumpulan bernilai 100-an. Kemudian yang kedua 2 puluhan dan yang ketiga adalah 2 satuan. Jadi jika digabungkan semua buku ini berjumlah 122. Sekarang bagaimana mengurutkan dari yang terkecil? Nah, kita lihat kembali. 221, 212, dan 122. Nah, kita lihat angka ratusannya. Yang pertama angka 2 sama. Ini angka 2 dan di sini ada angka 100-an. Jadi yang paling kecil adalah 122. Kita urutkan di sini. 122. Kemudian kita lihat lagi yang selanjutnya. Di sini angka puluhannya 2. Angka puluhannya 2. Di sini angka puluhannya 1. Jadi 2 dengan 1 mana yang paling kecil? Berarti 212. Kita urutkan di sini. Dan yang terakhir adalah otomatis angka yang terakhir 221. Baiklah, anak soleh dan soleha sudah mempelajari tentang mengurutkan bilangan
dari yang terkecil ke yang terbesar, dari yang terbesar ke yang terkecil, serta menemukan kalimat ajakan dalam sebuah lagu. Baiklah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.